Standarisasi dai itu sangat penting. Ya sama halnya dengan misalnya saya kalau misalnya mau mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4, maka kan ada tata caranya, tekniknya bagaimana saya bisa menyupir dengan baik. Itu saya kira ada standar-standar dan kualifikasi, kompetensinya gitu kan. Jadi setiap orang sekarang bisa naik mimbar, setiap orang sekarang bisa muncul di TV, dan kedalaman pengetahuan keagamanya seperti apa, bahkan banyak diragukan. Sampai ke terorisme itu dimulai dari puritanisme, radikalisme, baru terorisme. Nah, ketika standarisasi terhadap dai ini mengantisipasi radikalisme, bahkan akhirnya mengantisipasi terorisme, ini sangat diperlukan. Itu dakwah yang mencerahkan, dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang menguatkan nilai kebangsaan kita. Baik. Sekali lagi, ini penting, sekali lagi, ini sangat penting. Selama jangan ada orang yang menjual belikan sertifikat. Wacana dai bersertifikat yang digulirkan oleh Menteri Agama Fahrul Razi semenjak akhir 2019 lalu kini menjadi perbincangan panas. Yang waktu singgung waktu rapat yang lalu, ulama bersertifikat kalau tidak salah seperti itu. Sampai kita rumuskan apa yang betul ya. Tapi itu tidak sedikit kan membatasi orang yang punya sertifikat boleh, yang nggak kan enggak. Tapi dengan ikut itu kan ilmunya tambah. Gitu. Dai bersertifikat rencananya ditetapkan dalam waktu dekat. Melalui program itu, para dai antara lain diharapkan bersatu padu, menyampaikan pesan-pesan yang betul-betul bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kementerian Agama mencita-citakan masjid benar-benar dipakai untuk tujuan mempererat persatuan. Itu dakwah yang mencerahkan, dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang menguatkan nilai kebangsaan kita. Baik. Sekali lagi, ini penting, sekali lagi, ini sangat penting. Selama jangan ada orang yang menjual belikan sertifikat. Jadi setiap orang sekarang bisa naik mimbar, setiap orang sekarang bisa muncul di TV, dan kedalaman pengetahuan keagamanya seperti apa, bahkan banyak diragukan. Program dai bersertifikat sebagai pendakwah bertujuan untuk mencegah penyebaran pesan radikalisme. Tetapi, wacana itu mengundang reaksi keras dari Tengku Zulkarnain, TA212, Anwar Abbas, dan Hidayat Nur Wahid. Mereka adalah kelompok umat Islam yang begitu antipati dengan pemerintah, sehingga apapun yang datang dari pemerintah itu dianggap buruk dan harus ditolak, meskipun program atau kebijakan tersebut sangat baik bagi umat Islam. Kita jadi tak mengerti kenapa ada beberapa pihak yang terkesan begitu ketakutan dengan program sertifikasi dai. Kita masih meraba-raba. Apakah penolakan ini murni karena efek belum bisa move on? Atau karena takut kebebasan mereka untuk berceramah menjadi tercabut? Atau justru karena kedua-duanya? Jika diperhatikan, mereka yang menolak sertifikasi dai sebenarnya kelompok itu-itu saja. Jika ditengok ke belakang, mereka ada di satu kubu. Yang pertama ada Tengku Zulkarnain. Jangan ngapir-ngapirkan orang. Yang berhak mengkafirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, cebong? Kafir itu asal kata kafaro, yo kafiru kufron. Nggak ngerti ngomong. Islam semuanya. Beliau adalah anggota MUI yang paling konsisten nyinyir ke pemerintahan Jokowi. Meskipun Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, Tengku Zul tetap saja konsisten nyinyir kepada pemerintahan Jokowi, termasuk kepada Kementerian Agama yang saat ini hendak mewacanakan program sertifikasi dai. Nyinyiran Tengku Zulkarnain tersebut terhadap program sertifikasi dai begitu menjijikan, bahkan sampai membawa-bawa hadis Nabi. Lewat akun Twitter pribadinya, Tengku Zulkarnain mengekspresikan penolakannya dengan membuat beberapa cuitan penolakan sertifikasi ulama. Sekretaris Jenderal MUI, Wasekjen MUI, menyatakan secara tegas kami menolak sertifikasi dai yang akan dilakukan oleh Kemenak RI. Pertama, Kemenak tidak punya hak atas itu. Kedua, hal itu akan membuat seluruh dai yang jumlahnya puluhan juta orang tidak bisa dakwah karena di-sweeping di mana-mana. Tulis @Ustadz Tengku Zul. Saya khawatir kalau dites baca Al-Quran justru ada banyak pejabat Kemenak Republik Indonesia yang tidak lulus baca surat Al-Fatihah. Kualitasnya di bawah standar sahnya sholat, katanya.
Hadis Nabi, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat. Di Indonesia mau ditukar, sampaikanlah dari Nabi kalau sudah punya sertifikat dari Kemenak. Bisa murtadeh, na'udzubillah. Lanjutnya di akun Twitter @ustadztengkuzul. Tak sampai di situ, salah seorang netizen mengomentari alasan Tengku Zulkarnain menolak sertifikasi dai tersebut. Seperti akun @riziktivis menuliskan, terbukti sertifikasi dai atau ustadz ditolak geng MUI. Mereka paling takut dengan sertifikasi karena akan banyak ustadz-ustadz abal-abal, juga ustadz-ustadz Facitani yang kena berangus. Kalau penolakan MUI ini didukung PKS, berarti langkah pemerintah sudah benar. Yuk tagar dukung sertifikasi dai. Geng MUI langsung gercep kalau soal sertifikasi halal antivirus COVID. Padahal kalaupun ada kandungan babi masih diperbolehkan karena darurat, karena belum ada obat lain. Tapi soal sertifikasi dai, MUI menolak, padahal urusan sebar fitnah ke sesama muslim itu hukumnya haram dan gak ada daruratnya. Lanjutnya, yang kedua adalah Anwar Abbas. Beliau adalah sekjen MUI. Beliau menolak program sertifikasi dai, bahkan siap mundur dari MUI jika MUI bersedia digandeng oleh Kementerian Agama untuk mensukseskan program tersebut. Kita tidak mengerti kenapa beliau menolak bahkan sampai mau mundur dari MUI. Mungkin beliau merasa MUI lebih hebat dibanding Kementerian Agama. Atau mungkin beliau tidak suka dengan Kementerian Agama karena pemberian sertifikat halal sekarang jadi wewenang Kementerian Agama. Bila hal ini terus dilaksanakan dan teman-teman saya di MUI menerimanya, maka begitu program tersebut diterima oleh MUI, maka ketika itu juga saya Anwar Abbas tanpa kompromi menyatakan diri mundur sebagai sekjen MUI. Tegasnya melalui keterangan tertulis yang diterima liputan6.com pada Sabtu 5 September 2020. Yang ketiga adalah Hidayat Nur Wahid. Beliau adalah politisi PKS yang sudah sering kontra dengan Kementerian Agama dan NU. Beliau menyebut program sertifikasi dai hanya meresahkan umat. Beliau juga meminta program ini dibatalkan saja. Jujur saja kita tak mengerti kenapa menurut Hidayat Nur Wahid program ini dianggap meresahkan umat. Mungkin bukan meresahkan umat, tapi meresahkan dai-dai PKS yang tak suka dengan materi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Mungkin. Yang keempat adalah Novel Bamukmin. Dia adalah petinggi Presidium Alumni 212. Dia sebenarnya bukan siapa-siapa. Ustadz bukan, politisi juga bukan. Namun sejak muncul kelompok tidak jelas seperti PA212, nama Novel Bamukmin menjadi sering muncul di pemberitaan. Kita juga tak mengerti kenapa media-media merasa perlu untuk memberitakan orang-orang yang tidak penting seperti Novel Bamukmin ini. Beliau mengutarakan sejumlah kekhawatiran jika soal program sertifikasi diberlakukan. Beliau menyebutkan bahwa berbahaya akan mengotak-kotakan para mubalik. Ujung-ujungnya dia menyebut bahwa program ini hanya akan mengadu domba Neo-PKI. Saya melihat Kemenak ini sudah layaknya di reshuffle, karena orang yang jelas gagal paham dengan ajaran agama Islam itu sendiri, dan diduga pembisik-pembisiknya pun adalah golongan orang-orang sepilis sehingga ingin merusak tatanan dalam ranah beragama demi kepentingan politik penguasa yang saat ini diduga berpihak kepada Neo-PKI, ujar Novel Bamukmin. Jujur kita muak dengan pernyataan Novel Bamukmin. Orang yang sebenarnya tidak layak jadi dai berlagak berbicara tentang adu domba Neo-PKI. Padahal seperti hanya Tengku, Novel pun sepertinya tidak bakal lolos jika ikut sertifikasi dai. Dilihat dari orang-orang yang menolak program sertifikasi dai, jika ditelusuri ke belakang, mereka berasal dari gerombolan-gerombolan itu saja. Mereka yang sejak dulu melihat begitu antipati kepada pemerintah, mereka yang pro khilafah, mereka yang suka menjual agama demi kepentingan politik. Kita berharap Kementerian Agama tidak mundur sekalipun. Justru ketika datang penolakan dari gerombolan seperti mereka, artinya program sertifikasi dai sudah benar dan harus direalisasikan.